teman-teman, jadi pada video kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang elliptic curve cryptography. Nah, diawali dengan adanya problem mengenai enkripsi asimetrik, kriptografi kategori asimetrik seperti RSA, yang dimana RSA ini menggunakan integer rings dan field atau bidang dengan parameter yang membutuhkan lebih dari 1000 bits agar aman. Nah, akibatnya adalah kita membutuhkan effort yang lebih untuk menghitung komputasinya. Terus, yang kedua, dengan parameter yang berukuran besar akan sulit untuk diterapkan di penyimpanan yang kecil dan embedded. Maka dari itu, adanya elliptic curve cryptography ini yang membuat eh, filenya lebih kecil, namun dengan tingkat keamanan yang setara atau setingkat. Nah, jadi elliptic curve cryptography inilah sebagai solusi dengan penggunaan group point yang koefisien size-nya itu tidak lebih dari 256 bytes, kisaran 160 sampai 256 bits. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya. Jadi, bagaimana komputasi yang terjadi di elliptic curve? Nah, teman-teman, elliptic curve merupakan persamaan polinomial, bisa dilihat pada slide, yakni y pangkat 2 sama dengan x pangkat 3 tambah ax tambah b, di mana parameter ab ini yang menentukan tampilan kurvanya. Kurvanya pasti berbentuk seperti ini, kayak ada gelombang seperti ini, tapi a dan b-nya ini mempengaruhi bagaimana besarnya, bagaimana lebar kurvanya. Nah, di elliptic curve inilah real number bekerja dengan parameter a dan b. Terus, ini bisa dilihat pada slide. Ini adalah salah satu contoh elliptic curve dengan persamaan y kuadrat sama dengan x pangkat 3 kurang 3x tambah 3 pada belahan real. Nah, elliptic curve ini tidak hanya berdasarkan real number saja, tapi elliptic curve ini juga berbasis finite fields. Nah, yang menarik dari elliptic curve ini, apabila kita berbicara dengan prime P atau modulo P. Nah, definisi dari elliptic curve pada bidang prima P, di mana ada ZP, artinya bilangan real dari 0, 1, 2, 3 sampai P kurang 1. Terus P lebih besar dari 3 karena bilangan prima lebih besar dari 3. Terus pasangan X dan Y yang memuat persamaan ini. Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 tambah X tambah B modulo P. Nah, ini persamaan ini bersama-sama membentuk suatu imaginary point atau infinite point, yakni ini. Apa sih namanya simbolnya ini? Theta kalau tidak salah. Nah, di mana A, B elemen ZP dan tidak boleh alias harus memenuhi persamaan ini. Tidak boleh sama dengan 0 modulo P. Kenapa? Karena
Kita bahas lebih lanjut. Nah, bagaimana komputasi di elliptic curve ini sebenarnya didominasi oleh operasi penjumlahan. Nah, ini ada P, ada minus P, min P atau dan theta. Nah, theta ini adalah identitas poin sama seperti nol dalam penjumlahan. Nah, misal P, ini poin P. Ketika ditambahkan dengan theta, hasilnya tetap P. Terus, elliptic curve ini adalah simetrik. Di mana ketika kita cerminkan dengan sumbu X, jadi ketika poin P dicerminkan dengan X, itu hasilnya min P. Nah, bagaimana membuat kumpulan poin menjadi suatu grup di elliptic curves seperti ini. Nah, misalkan ada poin P dan Q. Ketika kita menjumlahkan poin P dan Q, misalnya akan membentuk R. Nah, caranya kita tarik garis lurus P dan Q, kita tarik garis lurus, di mana garis lurus ini, yang di mana garis lurus ini tepat melewati poin P dan poin Q. Lalu kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, yang tadinya kan hasilnya di sini. Lalu ketika kita cerminkan, maka P dan Q itu nilainya ada di sini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita eh, tambahkan P dengan dirinya sendiri? Itu kasusnya adalah istilahnya point doubling. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Caranya adalah kita membuat ada namanya istilahnya intersection point, di mana intersection point line, di mana garis ini tepat bersinggungan dengan poin P. Jadi ada pas-pas di poin P itu bersinggungan. Nah, seperti pada grafik yang kedua ini, garis ini bersinggungan dengan poin P. Lalu kita cerminkan dengan sumbu X. Nah, bagaimana komputer bekerja? Bagaimana komputer tahu? Dia kan tidak bisa membaca grafik seperti ini. Nah, caranya adalah dengan formula seperti ini, yakni X, X3 sama dengan X kuadrat kurang X1 kurang X2 modulo P. Dan Y3 sama dengan X kali dalam kurung X kurang 1 kurang X3 terus balas kurung kurang Y1 modulo P. Yang dimana ada dua kondisi. Jika P-nya tidak sama dengan Q, artinya kedua titik yang kita jumlahkan itu tidak sama, artinya istilahnya point addition, maka kita pakai kondisi di atas. Kita pakai formula yang ini. Tapi kalau misalnya titiknya sama, alias point doubling, maka kita pakai yang di bawah. Nah, ini contohnya. Oke, kita kembali ke pertanyaan tadi yang kasus ini. Mengapa kasus ini harus terpenuhi? Artinya tidak boleh sama dengan 0 modulo P. Karena nanti hasilnya di sini di grafik ini, di proses penjumlahannya ini akan menghasilkan dirinya sendiri. Sehingga tingkat keamanannya
rendah alias gampang dipetahkan. Oke, kita ke contoh komputasinya. Misalnya kita diberikan formula Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 tambah 2X tambah 2 modulo 17. Lalu titiknya itu titik P sama dengan 5,1. Nah, kita hitung 2P. Artinya ini kasusnya point doubling. Nah, berarti kita pakai formula yang di bawah. Ini. Nah, kita kasih masuk saja di rumusnya langsung. X sama dengan, ini formulanya. Terus 2 kali Y1 itu, Y1 kan 1. Berarti 2 kali 1 hasilnya 2. Tapi karena ini pembagian, kita bisa naikkan ke atas dengan memberinya pangkat minus 1. Pangkat min 1. Terus 3 kali X1 kuadrat, 3 kali 5 kuadrat, plus A, ini tambah 2. Jadi hasilnya ini 9, terus 2 kali 1 pangkat min 1 hasilnya 2 pangkat min 1. Nah, untuk mencari hasilnya ini 2 pangkat min 1 kali 9, ya kita cari, ada istilahnya modular inverse. Jadi kita cari angka angka 2 yang ketika dikalikan oleh satu bilangan dari angka 1 sampai tidak melebihi 17 menghasilkan 1. Jadi kita cari angka yang ketika dikalikan dengan 2 hasilnya 1. Modulo 17. Nah, hasilnya adalah 2 ketika dikalikan dengan 9 hasilnya 1. Modulo 17. Sehingga kita ganti ini 2 pangkat min 1 menjadi 9. Jadi 9 kali 9 adalah 81, tapi karena dimodulokan dengan 17 hasilnya 13. Nah, kita tahu S-nya, kita bisa cari X dengan rumus ini, hasilnya 6 modulo 17. Begitu pula dengan Y3, hasilnya 3 modulo 17. Jadi, kita dapat ini hasilnya 2P itu hasilnya 6,3. Nah, ini ketika kita perluas, ketika kita lakukan penjumlahan terus-menerus untuk membentuk kumpulan poin, ini seperti ini. Dan bisa dilihat teman-teman, akan ada kondisi di mana ketika kita jumlahkan P tambah P lagi, dan seterusnya akan menghasilkan ini, infinite point. Nah, ini yang kita ingin capai, Dielectric curve ini. Jadi, Dielectric curve ini ada namanya istilahnya order, jadi berapa kali dia melakukan suatu perulangan, penjumlahan doubling, maka menghasilkan infinite point ini, yakni 19 pada kasus ini. Berarti pada kurva ini memiliki 19 titik untuk kembali lagi ke titik awal. Nah, berapa banyak kita bisa membuat poin pada pada sepanjang garis elliptic curve. Nah, contoh kasus yang tadi, itu Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 3 tambah 2X tambah 2. Ini, menurut 17, yakni 19 titik, 19 poin. Nah, bagaimana kalau kita, nah, menghitung ini, titik-titiknya, itu, oke lah, kalau dalam kasus ini 19, ini saja 19, kita melakukan banyak sekali penjumlahan, melakukan banyak sekali komputasi seperti ini untuk mengetahui berapa kali perulangan untuk
mendapatkan infinite point. Nah, ini ada teori dari Hesens untuk mengetahui bagaimana atau berapa banyak poin yang dihasilkan oleh suatu bilangan prima. Mengapa ada teori ini? Karena untuk menghitung dari jumlah poin yang dihasilkan oleh kurva elliptic curve itu susah, hard. Nah, misalnya kita diberikan elliptic curve dengan modulo P, di mana P ini adalah bilangan prima. Terus pagar E ini adalah jumlah poin yang ada di kurva itu, jumlah titik yang ada di kurva itu. Maka untuk eh, menghitung titik yang ada di suatu grafik itu mudah. Misalnya kita membuat eh, kita menggunakan modulo P dengan P itu 256 bit. Maka eh, rentang dari titik-titiknya itu, poinnya itu tidak melebihi dari 2 pangkat 256. Itu lumayan lumayan rendah untuk disimpan. Berbeda dengan RSA yang membutuhkan banyak sekali komputasi, bisa melebihi bahkan eh, idealnya untuk P dan Q-nya itu membutuhkan 1000 bit. Nah, nih, misalnya untuk membuat kurva dengan 2 pangkat 2 pangkat 160 poin, itu cuma membutuhkan 160 bit. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya serahkan ke teman saya selanjutnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Tadi teman saya sudah menjelaskan konsep ECC ini secara teorema matematis, dan sekarang saya akan lebih menjelaskan ke arah bagaimana ECC ini diterapkan dalam kriptografi. Nah, keamanan ECC dalam konteks kriptografi itu bergantung pada satu problem. Kita menyebutnya elliptic curve discrete logarithm problem. Apa sih isi di ELP ini? Secara konsep, di sini contohnya begini. Ada P plus P plus P, titik-titik plus P sama dengan DP sama dengan T. Eh, jadi awalnya kita punya P sebagai titik awalnya. Anggap ini dalam elliptic curve ya. Kita punya P sebagai titik awal, terus dia akan kita pantulkan sebanyak D times. Dia akan menjumlah dengan dirinya sendiri sebanyak D kali. Sehingga kita dapat D kali P sama dengan T. Kita sampai pada titik akhir setelah dijumlahkan sekian kali tadi, sampai pada titik akhir yang disebut T. Nah, secara matematis jika kita punya P dan kita tahu berapa jumlah D-nya, berapa kali dia P-nya ini ditambahkan dan dirinya sendiri, kita akan bisa mengetahui T. Tapi sebaliknya, jika kita tahu P-nya, titik awalnya, dan tahu titik akhirnya, tapi kita tidak tahu D times-nya berapa, kita tidak tahu jumlah D-nya, secara matematis akan sangat sulit untuk menebak berapa jumlah D-nya hanya jika kita mengetahui T-nya saja. Karena otomatis kita harus menghitung semua posibilitas berapa kali P-nya dijumlahkan untuk sampai pada T di dalam elliptic curve ini. Nah, ini tuh disebut sebagai fungsi satu arah atau one way function. Sehingga jadi kita bisa menghitung T dari DP, tapi kita tidak bisa menghitung D dari hanya mengetahui P dan T. Bukan tidak bisa, tapi jauh lebih sulit. Uh, Nextnya itu sekarang karena secara komputasi tadi sulit. Oh, ini belum. Walaupun D-nya diketahui, kita masih perlu sebuah metode yang efisien untuk mengkomputasi eh,
jumlah multiplication DP yang dibutuhkan untuk membuat sebuah reasonable crypto system. Jadi secara matematis tetap sulit untuk menghitung uh, elliptic curve ini. Secara komputasi ada solusi yang ditawarkan namanya double and add algorithm. Jadi langsung contohnya di sini kita bahas 26P. Misal ada bilangan 26P, daripada kita menghitung secara manual, kandai misalnya angka angka bilangan primanya itu besar sekali, kita secara komputasi kita bisa menghitungnya dengan mengkonversinya dulu ke binary, lalu kita doubling dan adding step by step. Jadi kita hitungnya per binary-nya, kita ubah jadi binar, terus kita bagi-bagi tiap bitnya, terus kita hitung step by step per bitnya. Ini secara komputasi akan jauh lebih efisien daripada perkalian normal. Jadi ini mengubah perkalian skalar biasa menjadi komputasi yang jauh lebih efisien dengan membagi bilangan bit bilangan biner menjadi bit-bit yang kita komputasi secara satu per satu. Itu untuk mekanisme komputasinya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, di Elliptic Curve Diffie-Hellman Protocol. Ini adalah protokol kriptografinya. Tadi kan teorema matematisnya, ini adalah protokol kriptografinya yang diterapkan dalam uh, cyber security. Jadi di elliptic curve Diffie-Hellman ini salah satu fungsi utamanya itu adalah untuk key exchange, untuk kita menghasilkan bagaimana kita menghasilkan sebuah kunci yang kunci bersama, kunci rahasia bersama tanpa perlu kita mengirimkan kunci rahasia tersebut di dalam saluran yang publik. Nah, di sini dijelaskan contohnya, misal Alice. Alice kan di sini dia punya bilangan P, bilangan prima P. Nanti Alice akan memilih kunci privat A-nya, kunci privat untuk Alice, dengan rumus ini. Kemudian dia akan mengkomputasi, jadi dia memilih kunci privat, terus dia akan mengkomputasi kunci publik A-nya berdasarkan hasil dari kunci privat dikali dengan P yang bilangan prima P yang diberikan di awal tadi, menghasilkan kunci privat A yang dikirim ke Bob melewati saluran publik. Ini saluran publiknya. Bob, dia memilih kunci privat B, yang kunci privat B itu akan digunakan untuk mengkomputasi kunci publik B apabila dikalikan dengan P tadi. Jadi kunci privatnya Bob dikali dengan P, dia menghasilkan kunci publik B yang dikirimkan ke Alice melalui saluran publik. Nah, karena uh, sifat sifat asosiatif grup ini, di saat kunci privatnya Alice dikali dengan kunci publiknya Bob, dia akan menghasilkan TAB. Demikian juga jika kunci privatnya Bob dikali dengan kunci publiknya Alice, juga akan menghasilkan bilangan yang sama TAB karena sifat asosiatifnya. One of the coordinates basis. Nah, ini menghasilkan bilangan TAB ini yang akan digunakan untuk ini mekanisme key exchange-nya. Nah, menghasilkan bilangan TAB yang merupakan koordinat. TAB kan ini koordinat, itu dua angka yang merepresentasikan sebuah titik koordinat. Bilangan ini tidak bisa asal digunakan untuk mengenkripsi sebuah pesan misalnya. Ini kan asimetris, kita gunakan untuk key exchange. Nanti pesannya akan dienkripsi misalnya pakai kriptografi simetris kayak AES misalnya. Nah, kita tidak bisa menggunakan TAB ini untuk enkripsi begitu saja karena dia kan sebuah koordinat yang terdiri dari X dan Y. Sedangkan untuk mengenkripsi kita butuh satu bilangan statis yang fix. Misalnya dalam RSA yang panjangnya selalu fix. Makanya di elliptic curve Diffie-Hellman ini juga untuk selanjutnya TAB-nya kita akan mengubahnya menjadi session key untuk komputasi simetrik nantinya, untuk enkripsi simetrik nantinya. Nah, di sini bisa kita lihat mekanisme penentuan session key-nya itu adalah dari TAB ini kita cuma ambil masing-masing koordinat X-nya. Kemudian di hash misalnya dienkripsi, nanti hasilnya menghasilkan sebuah bilangan yang siap menjadi kunci privat bersama untuk kriptografi simetris seperti AES misalnya. Seperti ini, lihat
pada gambarnya. Itu untuk mekanisme key exchange dan session key dalam kriptografi. Selanjutnya kita akan membahas security aspek dari ECC ini. Next, security aspect. Oke, sekarang di bagian security aspect ini kita akan menganalisis perbandingan dari ECC dengan skema lain dalam dengan skema kriptografi asimetrik lainnya. Salah satunya RSA. Pertanyaan awalnya begini sebenarnya. Kenapa kita harus menggunakan ECC ini ketika sudah ada sudah ada mekanisme kriptografi asimetrik lainnya kayak RSA atau Elgamal mungkin? Jawabannya ini, karena parameter key untuk elliptic curve itu jauh lebih pendek, hanya 160 sampai 256 bit dibandingkan dengan RSA yang 1024 sampai 3076 bit. Elliptic curve ini jauh lebih pendek tetapi menawarkan level keamanan yang setara dengan RSA dalam parameter key yang jauh lebih panjang. Penyebabnya apa? Kenapa parameter ini secara signifikan jauh lebih kecil untuk elliptic curve dibandingkan RSA? Jawabannya ada. Pertama itu karena mekanisme serangan pada elliptic curve itu jauh lebih lemah dibandingkan mekanisme serangan pada RSA atau algoritma asimetris lainnya. Algoritma asimetris kayak RSA itu dia serangan yang umum dilakukan untuk memecahkannya itu adalah factoring algorithm atau integer delta tax. Sedangkan untuk elliptic curve sejauh ini yang diketahui terbaik untuk memecahkan elliptic curve itu adalah ini, baby step, giant step, dan polar law method. Kompleksitasnya untuk metode ini tuh dalam rata-rata itu setara dengan akar P steps dibutuhkan sebelum SCDLP ini berhasil dipecahkan. Nah, sehingga secara implikasi praktisnya di sini untuk elliptic curve yang menggunakan bilangan P 160 bit itu provides a security of menawarkan keamanan sebanyak 2/80 step yang dibutuhkan untuk penyerang secara rata-rata ya, sebelum berhasil memecahkan algoritma elliptic curve ini. Sedangkan jika elliptic curve-nya menggunakan nilai P-nya, nilai bilangan prima P-nya itu 256 bit, dia menawarkan keamanan yang memerlukan 2/128 step secara rata-rata oleh attacker untuk memecahkan algoritma ini. Sabar, 2/128. Kita searching. 2/128 itu sekitar 340 undecillion. Saya pun tidak tahu itu satuan apa, tapi intinya sangat banyak, butuh banyak sekali step untuk memecahkan elliptic curve algorithm ini dalam mekanisme praktisnya jika dibandingkan dengan RSA atau mekanisme kriptografi asimetris lainnya. Jadi mungkin itu saja secara singkat penjelasan dari kami berdua, saya Farid Wajidi dan teman saya Adi Udalamri, terkait mekanisme ECC ini, bagaimana secara matematis teoramanya bekerja dan penerapannya dalam komputasi, penerapannya dalam kriptografi. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.